Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Kembang Desa Pembawa Sial. Cerita ini ditulis oleh Kak Ram dan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Ibu keluar kamar, memanggil perawat, padahal tinggal menekan tombol merah di dekat berangkar Khalid. Mungkin ia lupa. Kali-kali mengarjai ibu yang sudah bikin aku susah tidur semalam. Tak lama, seorang perawat pun datang. Ia langsung memeriksa kondisiku dan bertanya keluhanku. Kemudian, mulai mengoleskan salep untuk luka memar di tangan dan kaki, serta memberiku obat pereda sakit. "Apa mas mau tambah tempat tidur?" tanyanya. "Gak usah sus, biar saya tidur di sofa aja." Aku takut tagihan rumah sakitnya membengkak, apalagi nasib mobilku masih belum diketahui. Aku baru ingat dengan Pak Deden. Mungkin ia tahu bagaimana nasib mobilku. Kurai ponsel di atas meja, lalu mencari nomor kontaknya. "Assalamualaikum," sapaku ketika telepon diangkat. "Waalaikumsalam," balas suara di balik telepon. "Saya Haidar pak, yang kemarin kecelakaan di dekat rumah bapak." "Oh Mas Haidar, gimana anaknya? Baik-baik saja?" "Alhamdulillah pak, anak saya sudah sadar semalam." "Alhamdulillah." "Pak, saya mau tanya, apa mobil saya masih ada di sana atau sudah ada yang derek?" "Mobilnya sudah dibawa ke kantor polisi mas." "Oh, makasih pak. Makasih juga kemarin udah bantu saya. Insya Allah kalau udah sembuh saya mau silaturahmi ke rumah." "Iya mas, semoga mas sama anaknya cepat sembuh. Nanti kalau mau kesini kabari saya dulu." "Iya pak. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Telepon ditutup. "Nelpon siapa Dar?" tanya ibu. "Bapak yang bawaku ke rumah sakit bu." "Oh, ibu mau pulang dulu ambil baju. Semalam lupa gak bawa apa-apa. Kamu mau sekalian diambilin baju ndak? Sekalian buat Halid juga." "Oh iya, kunci rumah di mana ya?" Aku kelabakan mencari kunci. "Kamu gak simpan di mobil kan?" "Aku lupa bu," ucapku sambil merogoh satu persatu kantung celana. Ada bu ini." Aku menyerahkan kunci rumah ke ibu. Alhamdulillah, ternyata kuncinya tidak kusimpan di dashboard mobil. "Ya udah, ibu pulang dulu ya. Jagain Halid." "Iya bu, pasti aku jagain." Ibu pun pergi. Tak lama, perawat masuk ke kamar untuk mengecek kondisi Halid, sekalian memberi sarapan dan obat. Beberapa kali kuperhatikan perawat itu bercanda dengan Halid sambil menyuapinya. Setelah perawat selesai dengan tugasnya, aku pun duduk di dekat Halid. "Sayang, apa ada yang sakit?" tanyaku sambil memegang tangan kecilnya. "Ini," Halid menunjuk kepalanya yang diperban. "Kalau nanti sakit banget, bilang ke apa ya?" perintahku. Halid pun mengangguk pelan. "Sayang, ibu-ibu semalam masih ada di sini?" tanyaku penasaran. Halid menggelengkan kepala. "Alhamdulillah, ya sudah pergi. Berarti malam ini aku bisa tidur dengan tenang." "Apa? Iya? Ada yang datang." Seketika itu jantungku berdebar kencang. Apa wanita yang semalam datang lagi? Ibu-ibu semalam?" "Bukan, tapi teman Halid." "Hah? Siapa?" "Itu." Halid menunjuk pintu. Tak ada siapa-siapa di sana. Aku hanya bisa menghela nafas. Siapa lagi yang ada di sana? "Bilang ke temannya, Halid lagi sakit, gak boleh main." "Iya apa?" Kulus-lus rambutnya. "Sayang, kalau ada wanita atau monster jelek suruh pergi aja." Aku khawatir sikapnya yang terlalu menerima kehadiran makhluk tak kasat mata ini bisa menjadi bumerang, mengingat Rahmi masih mengincarnya. "Iya apa?" Perlahan matanya terpejam. Sentuhan lembutku itu berhasil menidurkannya kembali. Kini rasa kantuk mulai menyerangku. Ku duduk di sofa, lalu memparingkan tubuh, memejamkan mata dan tidur. Dalam tidur aku bermimpi, sebuah mimpi yang sangat aneh.
Aku sedang berdiri di kamar perawatan yang kosong. Ingin melangkahkan kaki tapi tak bisa. Pintu pun terbuka. Kemudian ada cahaya lampu yang menyilaukan menyorot mata. Seketika itu, aku pun terbangun. Dalam keadaan setengah sadar, aku menoleh ke tempat Khalid tidur. Kosong. Hanya ada selang infus yang menjuntai. Kemana anakku pergi? Apa mungkin dibawa perawat? Panik, aku bangkit dan berlari ke dekat perangkar. Menekan tombol merah berulang kali, lalu menunggu kedatangan perawat di luar ruangan. Dari kejauhan seorang perawat sedang berlari mendekat ke arahku. Apa ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan nafas tersengal. Apa anak saya sedang dibawa untuk pemeriksaan? Kayaknya hari ini gak ada jadwal pemeriksaan, Mas. Balasnya. Terus anak saya pergi kemana? Aku makin bingung. Perawat itu pun kaget ketika melihat ke dalam ruangan. Khalid tidak ada di sana. Apa rumah sakit ini ada CCTV? Gak ada, Mas. Aku semakin bertambah panik. Kemana perginya Khalid? Apa ada orang yang diam-diam masuk dan membawanya pergi? Atau ini semua ulah Rahmi? Rasanya aneh, apalagi ini masih siang. Khalid? Khalid! Teriak aku sambil berjalan di selasar rumah sakit. Beberapa perawat pun berdatangan, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun berpencar mencari keberadaan Khalid. Aku terus menyusuri setiap sudut rumah sakit, ditemani seseorang perawat. Bertanya kepada beberapa pekerja di rumah sakit, hasilnya nihil. Mereka tak melihat seseorang anak kecil berjalan sendirian. Lalu kemana Khalid? Sudah nyaris 1 jam aku berkeliling rumah sakit, menanyakan hampir ke seluruh pegawai di sana. Namun, jawabannya masih sama. Tidak ada yang melihat Khalid. Lantas, bagaimana mungkin anak kecil yang kemarin masih terkolek lemas bisa pergi jauh? Di tengah kepanikan yang melanda, ibu datang ke rumah sakit. Ngapain di sini, Dar? Tanyanya saat melihatku berdiri di dekat pintu depan rumah sakit. Aku tak menjawab pertanyaannya. Khalid gak kenapa-napa kan? Tanyanya lagi. Dari raut wajahku sepertinya ibu sudah tahu kalau ada yang tak beres. Dar, jawab. Ibunya dengan suara meninggi. Aku duduk di kursi, seraya menghela nafas. Khalid hilang, Bu. Balasku. Hilang? Hilang gimana maksud kamu? Khalid gak ada di kamar, Bu. Gimana sih? Ibu masih gak ngerti. Bukannya kamu ada di kamar juga. Kok bisa? Gak tahu Khalid pergi. Haidar tidur, Bu. Pas bangun, Khalid udah gak ada. Kemana? Haidar juga gak tahu, Bu. Dari tadi nyari keliling rumah sakit gak ada yang lihat. Masa dari sekian banyak orang di sini gak ada yang lihat sih? Kan anak kecil gak mungkin pergi jauh. Apa mungkin dia dibawa Rahmi? Jangan ngomong sembarangan, Dar. Berdoa saja ini bukan ulah dia. Aku baru ingat, sebelum tidur Khalid sempat bilang kalau ada temannya yang datang. Siapa? Haidar juga gak tahu, Bu. Terlihat seseorang perawat berlari ke arahku. Mas, ketemu, ucapnya dengan nafas tersengal. Alhamdulillah, balasku seraya bangkit. Ada di mana, Sus? Ibuku. Ada di... Mending Mas lihat sendiri. Perawat itu berjalan ke suatu tempat, sementara aku dan ibu mengikutinya dari belakang. Saya bingung, kok anaknya bisa ada di sana? Ucap perawat itu seraya berjalan cepat. Emangnya anak saya ada di mana, Sus? Tanyaku. Di bangsal kosong. Bangsal kosong? Kamar yang udah gak dipakai lagi, Mas. Perasaan aku tidak tidur terlalu lama. Bagaimana Khalid berjalan sejauh ini dan masuk ke bangsal kosong? Kami pun melewati lorong panjang. Di ujung lorong terlihat beberapa pegawai rumah sakit yang sedang berkumpul. Masih belum datang? Tanya perawat itu pada temannya yang berdiri di depan pintu bangsal. Cucu saya gak kenapa-napa kan? Tanya ibu. Ada di dalam, Bu, saut salah satu pegawai rumah sakit. Aku mengintip dari jendela yang sudah berdebu parah. Kulihat Khalid terbaring di atas perangkar. Perban di tubuhnya pun menghilang. Apakah ia sedang tidur? Khalid! Panggilku berteriak, berharap ia mendengar dan bangun. Namun tubuhnya sama sekali tak bergerak. Tinggal dibuka aja, apa susahnya? Ibu terdengar emosi. Pintunya digembok.
terlihat ada rantai yang melingkar. Di ujungnya ada sebuah gembok besar. "Dobrak saja, Dar," perintah ibu. "Jangan, Mas. Tunggu Pak Adi, dia yang punya kunci gemboknya." "Kalau cucu saya telah ditolong bagaimana?" saut ibu. "Dobrak aja, Dar. Pintu bisa diganti, tapi nyawanya enggak." Kau ambil jarak agak jauh, lalu mulai mendobrak pintu itu. Para pegawai rumah sakit pun tak sanggup melarangku lagi. Benar kata ibu, ini masalah nyawa. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Khalid, aku akan menyesal seumur hidupku. Dobrakan demi dobrakan aku lakukan, hingga menimbulkan suara gaduh dan memancing banyak orang untuk berkumpul. "Ada apa ini?" teriak seseorang berpakaian putih seraya mendekat. Sepertinya ia seorang dokter. "Ada anak yang terkunci di dalam, Dok," balas perawat. "Bagaimana bisa? Bukannya bangsal itu udah lama gak dipakai?" "Saya juga gak tahu, Dok." "Mas, lebih baik tunggu pegawai yang pegang kunci saja," ucap dokter itu kepadaku. "Anak saya di dalam, Dok," teriakku seraya menendang pintu, namun pintu itu tak juga terbuka. Rasa sakit kembali kurasakan di kaki. Aku lupa kondisiku masih belum prima pasca kecelakaan. Ku coba mendobrak menggunakan bahu, tapi masih belum bisa juga. "Sudah, Dar." Ibu memintaku berhenti. Mungkin ia tak tega melihatku yang sudah kepayahan. Aku berdiri di dekat pintu, kembali mengintip ke jendela. Khalid masih ada di sana. Bahkan setelah berkali-kali dobrakan yang terdengar kencang, ia sama sekali tak bergerak. "Khalid!" teriakku. Kaki ini terasa semakin sakit. Sepertinya efek adrenalinnya sudah berkurang. Spontan ku menundukkan diri di lantai. "Kamu ndak kenapa-napa, Dar?" tanya ibu khawatir. "Ini kaki sakit banget, Bu," balasku. Dokter mendekatiku, memeriksa kondisi kaki. Ia menekan pelan beberapa bagian di kaki. "Di sini ya?" tanyanya sembari menekan lututku. "Iya, Dok," balasku sambil meringis kesakitan. "Sus, tolong ambil kursi roda," perintah dokter itu. "Kakinya masih memar, Mas. Seharusnya jangan dipakai berlebihan dulu. Takut semakin parah." "Mau gimana lagi, Dok? Anak saya ada di dalam." "Saya sudah bilang sabar, tunggu yang pegang kunci." "Tapi mana, Dok? Sampai sekarang belum datang juga." Tak lama, seorang pria parubaya berlari ke arah kami. "Nah, itu Pak Adi datang," ucapan dokter. "Ayo Pak, cepetan buka pintunya," teriak ibu saat Pak Adi mengeluarkan kunci dari kantongnya. "Kenapa bisa ada di dalam?" Sebuah pertanyaan yang sama dilontarkan oleh Pak Adi. Gembok terbuka, rantai pun sudah ditarik. Pak Adi membuka pintu lebar-lebar. Debu pun berterbangan keluar. Kucoba bangkit tapi dokter melarangnya. Dengan gegas, ibu masuk ke dalam dan membawa Khalid keluar. Dokter memeriksa Khalid yang masih tak sadarkan diri di pangkuan ibu. "Badannya dingin banget, Dok," ucap ibu panik. "Nadinya lemah," timpal dokter membuatku ikutan panik. Kemudian bergerak mendekati anakku. "Khalid," panggilku. "Bangun, sayang." Kusap keningnya. Tak terasa air mata pun mengalir. Dokter mengangkat tubuh Khalid, kemudian membawanya pergi, diikuti ibu, sementara aku masih duduk di lantai. Mencoba untuk berdiri tapi tak bisa. Kaki ini terasa sangat sakit. Tak lama, seorang perawat menghampiri sembari membawa kursi roda. Aku dibantunya naik ke kursi roda, kemudian dibawa ke arah lain, bukan jalan yang tadi dokter dan ibu lewati. "Sus, saya mau dibawa kemana?" tanya aku. "Ke ruang pemeriksaan," balas perawat itu seraya mendorong kursi roda. "Jangan dulu, Sus. Saya ingin tahu kondisi anak saya gimana." Tolak aku. "Ini sudah perintah dokter, Mas. Kakinya harus segera diperiksa dulu. Takut cedera serius," jelas perawat itu. "Saya nggak peduli, Sus. Sekarang tolong antar saya ke tempat anak saya." Aku sedikit emosi. Perawat itu menghentikan laju kursi rodaku, kemudian berbalik arah menuju tempat Khalid di bawah. Ternyata ia dibawa ke ruang perawatan intensif. Di depan ruangan itu terlihat ada ibu yang sedang duduk. "Bu," panggilku. Ia pun menoleh. "Kamu ngapain kesini?" "Haidar mau lihat Khalid, Bu." "Bukannya dokter sudah bilang suruh diperiksa kakinya, Sus?" tanya ibu pada perawat yang membawaku. "Iya, tapi
Masnya menolak, Bu. Kamu ini gimana sih, Dar? Bu, aku mau lihat Khalid, balasku mengibah. Khalid ada di dalam. Percuma kamu gak bakal bisa lihat. Mending ikut sama susternya. Terus nanti kamu balik lagi ke sini, perintahnya. Kutatap pintu ruang intensif yang tertutup rapat. Di dalam pasti Khalid sedang berjuang. Yaudah sus, bawa saya ke tempat pemeriksaan, ucapku pelan, masih berat hati meninggalkan Khalid berjuang sendirian. Baik mas. Perawat itu memutar kembali kursi rodaku dan membawaku ke sebuah ruangan yang tak begitu jauh. Di sana, sudah ada seorang dokter menunggu. Dalam keadaan masih duduk di kursi roda, ia memeriksa kakiku perlahan, menanyakan bagian-bagian yang terasa sakit. Aku hanya menjawab seadanya. Sementara pikiran ini masih terus terfokus pada Khalid. Apa waktu kecelakaan terjadi benturan kencang, mas? Tanya dokter itu. Saya pingsan, dok. Apa yang dirasakan waktu sadar? Hanya pekal-pekal sama sakit sedikit, tapi bisa jalan normal. Apa tadi lututnya kebentur sesuatu? Enggak, dok. Ya sudah, sus. Tolong bawa ke ruangan radiologi untuk di ronsen. Baik, dok. Perawat itu menarik kursi rodaku keluar ruangan dan membawaku ke ruang radiologi. Setelah kaki di ronsen, aku masih diminta menunggu sebentar untuk pembacaan hasil. Ini hanya cedera ringan, ucap dokter seraya melihat hasil ronsenku. Sebaiknya kakinya diistirahatkan dulu, jangan dipakai jalan dulu, sampai rasa sakitnya sudah sangat berkurang, sambungnya. Nanti kalau pulang ke rumah langsung kompres air dingin setiap 2 jam sekali, buat mengurangi pembengkakan. Saya resepkan obat salep untuk menghilangkan memarnya, sambungnya lagi. Tapi saya masih belum mau pulang, dok, balasku. Kenapa? Dokter tampak bingung. Anak saya ada di ruang intensif. Dokter beranjak dari kursinya. Ia memerintahkan perawat membawaku ke ruangan lain, sehingga ia bisa melakukan tindakan untuk mengurangi rasa sakit di lututku. Setelah melakukan tindakan, perawat membawaku ke ruang intensif. Ibu masih ada di sana, menunggu dengan wajah cemas. Gimana kakinya, Dar? Tanyanya saat ku mendekat. Cedera ringan, Bu. Tapi tadi udah dilakuin tindakan sama dokternya. Cuman masih belum boleh dipakai jalan, jelasku. Khalid gimana, Bu? Sambungku. Masih di dalam. Sus, biar saya sama ibu saja, ucapku pada perawat yang dari tadi menemani. Iya, mas. Ia pun pergi. Makanya, Dar, lain kali kalau sakit jangan dipaksa begitu, ucap ibu menceramaiku. Ibu kan yang minta Haidar tabrak pintunya, polasku. Pintu ruang intensif terbuka. Seorang dokter berjalan keluar. Gimana cucu saya, dok? Tanya ibu seraya berdiri. Alhamdulillah, tadi suhu tubuhnya sudah sempat turun drastis. Sekarang sudah normal. Apa anak saya sudah sadar, dok? Tanyaku. Dokter mengembangkan senyum. Tak lama, terlihat Khalid berjalan keluar. Sayang, panggilku, namun ada perasaan sedih karena tidak bisa menghampirinya langsung. Ia berjalan ke arahku. Apa? Ucapnya seraya memelukku. Kamu gak apa-apa? Tanyaku sambil menatap wajahnya. Enggak apa, balasnya tersenyum. Ada yang sakit? Enggak. Aneh sekaligus takjub. Padahal sebelumnya aku melihat tubuhnya terkulai lemas dan dingin. Kini ia terlihat biasa saja. Sepertinya tak terjadi apa-apa. Apa? Pulang? Ajaknya. Iya sayang, sebentar lagi ya, balasku. Sebelum pulang ada yang mau saya bicarakan sama mas, ucap dokter. Iya, dok. Kulirik ibu. Ia sejak tadi diam saja sambil menatap heran ke arah Khalid. Mungkin apa yang ada dalam pikiran kami sama. Bagaimana Khalid bisa sembuh secepat ini? Luka-lukanya pun nyaris tak terlihat. Khalid, sini sama nenek, ucap ibu. Kaki kecil itu berjalan ke arah ibu dan duduk di sampingnya. Bicaranya di dalam saja, mas, pindah dokter seraya berjalan masuk ke dalam ruangan intensif. Aku pun menggerakkan kursi roda ke sana. Saya langsung ke intinya saja, mas. Mohon maaf kalau pertanyaan ini sedikit privasi. Apa sebelumnya ada yang aneh sama anaknya?
Tanya dokter itu. Aneh gimana dok? Aku balik bertanya, bingung dengan pertanyaannya. Gini mas, waktu saya periksa di depan bangsal itu, denyut nadinya lemah, bahkan sulit dideteksi. Nafasnya sangat lemah, ditambah badannya yang dingin, ucap dokter itu. Kalau boleh jujur, waktu saya bawa ke ruangan intensif, saya pikir anaknya sudah meninggal dunia. Tapi setelah dilakukan pengecekan, denyut jantungnya masih ada. Saya sudah melakukan berbagai tindakan untuk menaikkan suhu tubuh dan denyut jantungnya. Sayangnya gak berhasil. Sampai dokter menghentikan ceritanya. Sampai apa dok? Tanyaku penasaran. Sampai tiba-tiba dia menarik nafas panjang dan membuka matanya. Setelah itu semuanya kembali normal. Jujur, selama saya kerja jadi dokter, ini baru pertama kali kejadian. Sebenarnya bukan cuma dokter saja yang bingung. Saya juga gak tahu harus ngomong apa. Kok bisa anak saya sembuh secepat itu? Luka-luka pasca kecelakaannya juga cepat banget sembuh. Apa mungkin ini mukjizat dari Allah? Balasku. Oh iya, lukanya juga kayak menghilang gitu aja. Padahal jelas sekali kemarin saya perban. Mungkin benar kata mas, ini semua mukjizat Allah. Apa dia boleh pulang sekarang? Tanyaku. Kalau dilihat dari kondisinya yang sehat banget boleh mas. Makasih dok. Sama-sama. Aku dan dokter pun keluar ruangan. Sudah Dar? Tanya ibu. Udah bu. Yuk sayang, kita pulang. Ajakku pada Halid. Emang sudah boleh pulang dok? Tanya ibu. Boleh bu. Alhamdulillah. Di rumah tolong jaga anaknya baik-baik ya. Buat mas, jangan terlalu banyak kegiatan berat dulu. Kasihan sama lututnya. Pesan dokter itu. Iya dok. Setelah mengobrol sebentar, kami pun pergi ke kamar perawatan, mengambil barang-barang yang tertinggal di sana. Padahal ibu sudah bawa baju banyak, tapi malah boleh pulang. Gerutu ibu. Bukannya malah bagus ya bu, bisa pulang lebih cepat. Jadi biaya rumah sakitnya gak membengkak. Balasku. Iya sih, cuman ibu bingung. Kok Halid bisa sembuh cepat banget itu? Kamu tahu sendiri kan tadi pagi, kepala sama kakinya masih diperban. Jangankan ibu, aku sama dokter aja tadi bingung. Setelah memastikan tidak ada barang yang tertinggal, kami pun berjalan ke bagian administrasi. Ini bu, ucapku seraya menyerahkan dompetku. Fee-nya masih sama, imbuhku. Ibu pergi mengurus administrasi, sementara aku terus mengawasi Halid yang tidak bisa diam. Tak lama, ibu sudah kembali. Berapa bu? Tanyaku. Harusnya tadi pakai asuransi aja Dar. Balas ibu seraya menyerahkan tagihan rumah sakit. Kutatap tagihan itu, spontan menghela nafas saat melihat angkanya. Gak apa-apa bu, biar cepat pulang. Aku juga malas urut syarat-syaratnya. Sayang aja uangnya, belum lagi benerin mobil yang rusak. Kalau gitu nanti aku urus pakai asuransi aja bu. Ya sudah kalau begitu. Halid, panggilku. Ia pun berlari ke arahku. Iya apa? Balasnya. Ayo pulang. Naik apa Dar? Taksi aja bu. Ibu meminta satpam mencarikan taksi. Sekitar 5 menit kemudian, taksi pun datang. Bergegas kami pun naik. Ke perumahan Gading Mas pak, ucap ibu. Letak rumahku tak begitu jauh dari rumah sakit. Hanya dalam hitungan 15 menit kami pun tiba di depan rumah. Ibu dan Halid turun duluan, membuka pintu. Sementara aku masih duduk di kursi belakang. Pak, boleh minta bantuan? Ucapku pada supir taksi, walaupun sudah diberi obat pereda sakit. Aku masih belum berani berjalan sendiri. Pak supir membantuku berdiri dan memapah sampai ke depan pintu. Selanjutnya, ibu yang gantian memapahku sampai ke kamar. Kalau perlu apa-apa teriak aja Dar, ucap ibu. Kemudian berjalan keluar kamar. Kurebahkan badan dan menyalakan pendingin ruangan. Kemudian menarik selimut untuk tidur. Aku terbangun karena mendengar suara berisik di kamar. Kubuka mata. Terlihat lampu duduk di meja kerja bergerak dengan sendirinya dan dalam keadaan menyala. Siapa yang menyalakan lampu? Batinku. Ingin beranjak dari tempat tidur tapi tak bisa. Terpaksa aku panggil ibu. Bu! Teriakku untuk kesekian kalinya.
Namun ibu belum juga datang ke kamar. Ku ambil posisi duduk, menggeser kaki perlahan. Saat menurunkan kaki ke lantai, pintu terbuka. Kan sudah dibilang sama dokter, jangan dipakai jalan dulu, omel ibu sambil berdiri di dekat pintu. Ya dari tadi ibu dipanggilin gak datang, balasku. Ibu lagi masak di dapur, kamu malah teriak-teriak. Ada apa sih? Itu, aku menunjuk lampu duduk di meja kerja. Lampu? Iya, ibu tahu sendiri aku gak bisa tidur kalau terang. Lagian kenapa dinyalain? Ibu berjalan ke arah meja kerja dan mematikan lampunya. Ya, mana aku tahu. Pas baru tidur itu lampu berisik banget, gerak-gerak sendiri. Gerak sendiri? Wah, jangan-jangan di kamar kamu ada hantunya, Dar. Mulai deh, Bu. Udah tahu anaknya lagi susah jalan, pakai ditakut-takutin pula. Ibu malah tertawa. Ya udah, kamu mau tidur lagi? Enggak, kan tadi katanya ibu lagi masak. Aku jadi lapar nih. Balas manja. Tunggu sebentar, nanti dibawain. Ibu pergi keluar kamar, sementara aku kembali berbaring di atas tempat tidur, menutup mata. Bunyi itu kembali terdengar. Spontanku membuka mata, melihat lampu duduk yang kembali bergerak, dengan lampu yang kembali menyala. Astagfirullahaladzim, ucapku pelan. Jangan-jangan yang dibilang ibu benar, kalau di kamarku ada hantunya. Sejak kapan? Padahal selama ini tidak pernah ada gangguan. Bu, teriakku. Ada apa lagi, Dar? Tanya ibu seraya membuka pintu. Itu, aku kembali menunjuk lampu duduk. Nyala sendiri lagi? Tanyanya. Iya, benar berarti di kamar kamu ada hantunya. Jangan gitu, Bu, protesku. Ibu ke dapur dulu. Halid mana, Bu? Dia lagi tidur. Oh. Ibu menyalakan lampu kamar. Biar terang sekalian, dijamin gak ada yang ngisengin lagi, ucap ibu. Kemudian berjalan keluar tanpa menutup pintu. Tak lama, ia kembali dengan membawa nampan berisi makanan. Makan dulu, Dar. Ibu meletakkan nampan itu di atas nakas. Suapin, Bu, balasku manja. Kamu itu bukan anak kecil, malu dong sama Halid. Kali-kali, Bu. Dah, makan aja sendiri. Ibu pergi keluar kamar. Kupindahkan nampan ke atas tempat tidur, lalu mulai makan. Setelah itu, ku taruh nampan di atas nakas, kembali berbaring sambil melihat ponsel. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai dari ekor mata terlihat nampan itu sedikit bergerak. Sontak ku menoleh ke nakas, tapi tak ada yang bergerak. Kulanjutkan menatap ponsel. Aku terperanjat sambil menatap piring dan gelas yang pecah di lantai. Perasaan tadi tidak menaruhnya terlalu pinggir. Kenapa bisa jatuh? Suara langkah kaki terdengar dari luar. Ya Allah, Dar, kenapa bisa jatuh gitu? Omel ibu seraya masuk ke dalam kamar. Piring sama gelasnya sampai pecah juga. Lanjutnya, aku nggak tahu, Bu. Tiba-tiba aja jatuh. Gimana ceritanya tiba-tiba jatuh? Tadi aku simpan di sini. Kutunjuk nakas. Terus tiba-tiba nampaknya jatuh. Jelasku. Kamu naruhnya terlalu pinggir. Enggak, Bu. Ibu cemberut, lalu pergi keluar untuk mengambil pengki dan sapu. Lain kali hati-hati. Gerutunya seraya membersihkan pecahan piring dan gelas. Sudah punya anak masih aja ceroboh, imbuhnya. Iya, Bu. Dalam situasi seperti ini, aku sudah tidak bisa membantah. Ya, mungkin memang aku yang ceroboh. Jangan dipikirin terus, ucap ibu. Sepertinya ia tahu yang ada di pikiranku sekarang. Lama-lama juga terbiasa. Ibu udah sering banget ngalamin hal begini. Apalagi waktu kamu masih kecil dulu, imbuhnya. Iya, Bu. Ya udah, ibu mau beres-beres dulu. Kamu istirahat saja, biar cepat sembuh. Ibu berjalan ke arah pintu. Ini lampunya mau dimatiin enggak? Biar nyala aja, Bu. Aku masih sedikit trauma dengan dua kejadian aneh tadi. Saat lampu menyala pun gangguan itu tetap terjadi. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.